Hai Sobat DPD 6, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Sobat DPD 6 dalam keadaan sehat sentosa. Perkenalkan, saya Lianat Zarina, anggota DPD AMHI DIY atau Asosiasi Mediator Hubungan Industrial. Saya pada kesempatan hari ini akan memberikan materi yang berjudul Perjanjian Kerja Bersama atau yang kita kenal dengan PKB. Ketika pelajar atau mahasiswa telah menyelesaikan studinya, baik di sekolah menengah atau di universitas, maka yang akan ia lakukan adalah mencari pekerjaan. Ia akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Tentu saja ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam mencari pekerjaan tersebut. Yang pertama bisa menjadi berapa upah yang akan ia terima, apa jenis pekerjaan yang akan dia kerjakan, dan juga termasuk jaminan sosial apa saja yang akan ia peroleh. Ketika masuk ke dalam hubungan kerja, dinyatakan lolos menjadi seorang pekerja dalam perusahaan tertentu, maka dia akan memasuki hubungan yang kita sebut dengan hubungan kerja. Apakah hubungan kerja itu? Hubungan kerja adalah hubungan yang berlangsung antara pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja yang setidaknya mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah pekerjaan, perintah, yang ketiga adalah upah. Apakah pekerjaan tersebut? Pekerjaan ya sebagaimana pekerjaan yang kita ketahui pada umumnya, misalnya seseorang di posisi sales, maka dia memiliki pekerjaan untuk memasarkan produk, memperluas produk ini sehingga bisa menambah customer untuk menambah income dari perusahaan tersebut. Kemudian ada perintah, ketugasan-ketugasan tadi kemudian diperintahkan oleh manajemen untuk dikerjakan oleh seorang pekerja di posisi tertentu. Tentu saja perintah yang telah ia lakukan dengan baik akan menghasilkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Upah ini bisa diberikan dalam hitungan 1 bulan, tergantung bagaimana perusahaan itu beroperasi. Nah, ketika Sobat DPD 6 sudah bergabung ke sebuah perusahaan, maka akan ada perjanjian yang mengikat. Perjanjian ini untuk mengatur syarat kerja atau aturan main, bagaimana sehingga pekerja dapat bekerja dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Apa saja jenis perjanjian kerja tersebut? Perjanjian kerja dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kita coba ulas satu persatu ya. Perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang dibatasi oleh waktu. Jadi jelas kapan dimulai pekerjaan ini dan kapan diakhiri. Seseorang yang bekerja atau yang diikat dengan perjanjian kerja jenis ini juga disebut dengan pekerja kontrak. Kemudian yang kedua adalah jenis perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Jenis perjanjian yang kedua berbeda dengan yang pertama, hanya berbeda di apakah dibatasi waktu atau tidak. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu tidak dibatasi oleh waktu tertentu, atau dalam nama lain kita mengenalnya dengan perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja yang tadi saya sebutkan itu adalah perjanjian kerja yang mengikat satu pihak saja. Artinya pihak pekerja dan pihak pengusaha. Kemudian dalam dunia kerja kita akan mendapatkan istilah lain yaitu peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Bagaimana kondisi yang menyebabkan harus dibuatnya kedua peraturan ini? Kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan ini merupakan peraturan yang dibuat oleh pengusaha hanya satu pihak sehingga tidak dapat diperdebatkan, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban, syarat-syarat kerja, tata tertib bagaimana pekerja ini bisa melakukan ketugasannya secara baik dan benar. Tentu saja peraturan perusahaan dibuat tidak boleh menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum dibentuknya peraturan perusahaan ini adalah Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Perjanjian kerja bersama atau yang selanjutnya disingkat dengan PKB merupakan perjanjian yang berupa hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Antara siapa? Antara serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja yang telah dicatatkan secara resmi di dinas yang membidangi ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja berupa hak dan kewajiban dan juga aturan-aturan lainnya. Kita menemukan beberapa keywords di sini. Yang pertama adalah perjanjian, yang kedua hasil perundingan, yang ketiga SP atau serikat pekerja yang tercatat, pengusaha, memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban. Lalu, apa perbedaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama ini? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, dari siapa yang membuat. PP dibuat oleh pihak pengusaha saja, sedangkan PKB dibuat oleh pihak pengusaha dan serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab? Karena PP dibuat oleh satu pihak, maka yang bertanggung jawab hanya pengusaha saja, sedangkan PKB yang bertanggung jawab adalah kedua belah pihak ini, yaitu pengusaha dan serikat pekerja. Dapat atau tidak diperselisihkan? PP tidak dapat diperselisihkan, PKB dapat diperselisihkan. Apabila tidak tercapai kesepakatan. PP berlaku sejak disahkan oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat. PKB berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apa dasar hukum pembuatan perjanjian kerja bersama ini? Dasar hukumnya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Apa sih fungsi dari PKB atau perjanjian kerja bersama ini? Berfungsi sebagai pedoman dan peraturan induk mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja dan pengusaha sehingga dapat dihindarkan adanya perselisihan yang tidak perlu antara pekerja dan pengusaha. Kemudian PKB juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja dan kelangsungan usaha bagi pengusaha. PKB juga merupakan bentuk partisipasi pekerja dalam penentuan atau pembuatan kebijaksanaan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan. PKB berfungsi pula untuk mengisi kekosongan hukum mengenai syarat-syarat kerja atau keadaan industrial yang belum diatur dalam perundang-undangan. Lalu apa saja isi dari PKB ini? PKB berisi setidaknya 1. Pendahuluan atau mukadimah, kemudian berisi pula umum, gambaran-gambaran umum tentang profil perusahaan, tentang siapa yang menandatangani, tentang pihak-pihak mana yang terlibat, dan seterusnya. Berisi kemudian tentang hubungan kerja yang tadi dapat diikat dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, serta aturan mengenai masa percobaan apabila pekerja diikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian perlu juga diatur mengenai hari kerja dan jam kerja, di mana hari kerja dan jam kerja ini tidak boleh melebihi dari peraturan perundang-undangan atau akan mengakibatkan adanya kewajiban pengusaha untuk membayar upah lembur apabila lebih dari 40 jam dalam 1 minggu. Kemudian juga perlu diatur mengenai adanya pembebasan dari kewajiban untuk bekerja. Apa yang dimaksud dengan pembebasan dari kewajiban ini? Yang dimaksud adalah cuti. Cuti di sini kita mengenal beberapa jenis cuti. Ada cuti tahunan, ada cuti karena bersalin, ada cuti karena gugur kandungan, atau izin meninggalkan pekerjaan karena ada saudara, orang tua, atau anak yang meninggal, dan seterusnya. Kemudian mengenai pengupahan, perlu diatur adanya penetapan setiap tanggal berapa pekerja itu akan menerima upahnya, dan juga upah lembur itu tadi. Perawatan dan kesehatan kerja biasanya dalam perusahaan memiliki poliklinik kesehatan
Perlu juga diatur bagaimana tata cara bagi pekerja yang ingin memanfaatkan fasilitas tersebut. Kemudian tentang tata tertib kerja, bagaimana disiplin pekerja diatur, dan juga hal-hal apa yang bisa menyebabkan pekerja terkena sanksi. Kemudian juga perlu diatur tentang kesejahteraan pekerja, yakni dengan pengikutsertaan pekerja dalam beberapa program jaminan sosial. Kita mengenal ada program jaminan sosial kesehatan nasional yang diampu oleh BPJS Kesehatan, dan juga program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan juga jaminan pensiun. Dan yang baru saja diluncurkan ada program jaminan kehilangan pekerjaan. Oke, sekarang siapa saja sih pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja bersama ini? Ada beberapa kondisi dalam perusahaan, yakni di mana apabila dalam perusahaan terdiri dari satu SP yang sudah memenuhi suara minimal untuk dapat diadakan perundingan perjanjian kerja bersama. Apabila dalam perusahaan terdapat satu SP, maka diwajibkan memiliki setidaknya 50% suara dari seluruh pekerja yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian, apabila dalam kondisi perusahaan belum memenuhi 50% suara tadi, maka serikat pekerja wajib memungut suara pekerja yang tidak masuk sebagai anggota serikat pekerja untuk menyetujui permintaan perundingan perjanjian kerja bersama. Apabila sudah dilakukan pemungutan suara dan belum memenuhi juga, maka permintaan tersebut dipending dalam waktu 6 bulan untuk waktu perpanjangan pengumpulan suara tadi. Kualifikasi PKB, PKB terdiri dari PKB baru, PKB pembaharuan, PKB perpanjangan, dan PKB perubahan atau adendum. Apa sih PKB baru? PKB baru adalah PKB yang baru pertama kali dibentuk oleh sebuah perusahaan, baru pertama kali diajukan, bisa jadi karena perusahaan baru memiliki serikat pekerja dan seterusnya. PKB pembaharuan adalah PKB yang sudah habis masa berlakunya, kemudian didaftarkan kembali dengan beberapa perubahan dari PKB sebelumnya. PKB perpanjangan adalah PKB yang sudah habis masa berlakunya, kemudian didaftarkan kembali tanpa adanya perubahan dalam klausul-klausul di dalam perjanjian kerja bersama, sehingga hanya memperpanjang waktunya saja, yang mana paling lama hanya bisa diperpanjang selama 1 tahun, tentunya dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak ini. PKB perubahan atau adendum adalah PKB yang belum habis masa berlakunya, namun ingin ditambahkan beberapa klausul-klausul, kemudian didaftarkan kembali pada dinas yang membidangi ketenaga kerjaan. Prinsip PKB. Ada 4 prinsip PKB yang harus dimuat. Yang pertama yaitu itikat baik. Itikat baik ini perlu dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga bisa mewujudkan musyawarah untuk merundingkan poin-poin dalam PKB ini, sehingga musyawarah yang berlangsung bisa mencapai mufakat atau kesepakatan. Isi dari PKB tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, PKB ini harus memuat peraturan yang belum diatur di dalam perundang-undangan. Yang keempat, PKB ini perlu mengatur secara rinci pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Masa berlaku PKB dapat berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun dengan kesepakatan kedua belah pihak. Lalu apa saja muatan yang ada dalam PKB? Yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban serikat pekerja atau serikat buruh, serta kewajiban dari pekerja dan buruh itu sendiri. Kemudian ada jangka waktu kapan dimulainya PKB dan kapan berakhirnya pula. Kemudian harus dibubuhkan tanda tangan dua belah pihak yang bersepakat. Bagaimana tahapan pembuatan perjanjian kerja bersama? Yang pertama, serikat pekerja perlu menyampaikan permintaan perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama yang diajukan secara tertulis kepada pihak manajemen. Setelah adanya permintaan ini, pengusaha wajib memfasilitasi yang kemudian harus sudah dimulai perundingan paling lama 30 hari kerja semenjak permintaan itu disampaikan.
Kemudian masuklah ke tahap penunjukan tim perunding, di mana dari pihak serikat pekerja ditunjuk oleh ketua PUK atau pengurus unit kerja. Sedangkan dari pihak pengusaha atau pihak perusahaan ditunjuk oleh pimpinan perusahaan. Kemudian para tim perunding ini akan masuk ke tahap perundingan yang dilangsungkan selama paling lama 30 hari. Apabila sudah tercapai kesepakatan, maka PKB ini akan ditandatangani dan kemudian didaftarkan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Bagaimana apabila tidak tercapai kesepakatan, maka akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu ke tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan diproses sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 oleh mediator hubungan industrial. Apabila sudah tercapai kesepakatan, seperti biasa, akan ditandatangani, kemudian didaftarkan di dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam dinas yang membidangi ketenagakerjaan, maka permasalahan ini akan diteruskan kepada proses litigasi, dalam hal ini pengadilan hubungan industrial. Apabila sudah tercapai kesepakatan, akan ditandatangani, didaftarkan, dan kemudian wajib disosialisasikan kepada seluruh pekerja atau buruh yang ada dalam perusahaan tersebut dan wajib untuk dipatuhi selama masa berlaku perjanjian kerja bersama ini. Apabila kita runut menurut proses, maka ada beberapa tahapan atau runtutan. Yang pertama persiapan, maka semua pihak wajib untuk memahami aturan-aturan sebelum diadakannya perundingan perjanjian kerja bersama. Apa saja syarat-syarat yang harus ditempuh, bagaimana kelengkapan administrasinya, dan seterusnya. Kemudian proses pembuatan tata tertib perundingan. Mengapa ini harus dilakukan? Karena perundingan perlu adanya beberapa perangkat-perangkat sidang seperti ketua sidang atau perangkat-perangkat lain dan hal-hal administratif lainnya yang harus disiapkan. Tata tertib perundingan ini harus disiapkan sebelum dimulainya sidang tersebut. Kemudian tahapan perundingan yang dilakukan selama 30 hari kerja yang apabila sudah mencapai kesepakatan maka dapat ditandatangani kedua belah pihak. Kemudian hasil perundingan ini akan memasuki proses tadi, pendaftaran dan seterusnya. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari pembuatan perjanjian kerja bersama ini, di mana perjanjian kerja bersama dapat mendorong hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan adanya peraturan yang jelas antara pengusaha dan pihak pekerja, maka akan dapat dihindari perselisihan-perselisihan yang tidak perlu, sehingga dapat bekerja dengan baik bagi pekerja dan dapat melangsungkan usaha dengan lancar bagi pengusaha. Tentunya ujung dari hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan ini adalah meningkatnya kesejahteraan bagi para pekerja yang ada di perusahaan. Demikian pembahasan perjanjian kerja bersama kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Tetap jaga kesehatan, semangat, dan salam sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.